Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara dugaan penganiayaan oknum polisi pada perempuan di Palembang. Rekonstruksi penembakan 3 polisi di Lampung ditanggapi keluarga korban. Kebaktian Jumat Agung siswa Sekolah Minggu HKBP Palembang lanjutkan pujian. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Selviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya. Di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali informasi pertama saudara. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara terkait kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oknum anggota Polri Bribka RRM di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam pemeriksaan, korban mengaku mendapat ancaman dari pelaku, termasuk ancaman pembunuhan pada orang tuanya. Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel melakukan olah tempat kejadian perkara di sebuah kos di kawasan Ilir Barat 1 Palembang. Lokasi tersebut menjadi tempat dugaan penganiayaan oleh oknum anggota Polri Bribka RMM terhadap mantan pacarnya Wina Septianti. Dalam proses olah TKP yang turut dihadiri korban mengaku mendapat 25 pertanyaan dari penyidik. Pemeriksaan itu mencakup kronologi kejadian, hubungan antara dirinya dan pelaku, serta mencocokkan keterangan sejumlah saksi, termasuk soal airsoft gun yang sempat diarahkan pelaku saat warga mencoba melerai. Korban juga mendapat ancaman orang tuanya akan dibunuh pelaku yang membuatnya ketakutan. Melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan apa saja yang diperiksa tadi? 25 pertanyaan, Pak. Ditanyakan ya. Selain itu ada temannya juga diperiksa? Iya, sama saksi-saksi juga. Mbak, untuk yang pengancaman akan membunuh orang tua itu ada, memang ada nggak di? Iya, emang ada. Dia ngancam-ngancam saya, bilang kalau orang tua saya akan dibunuh. Karena dia tahu kalau saya lemah karena keluarga. Harapannya ke depan semoga beliau ini tidak ganggu-ganggu saya lagi, keluarga juga nggak ada ancaman lagi. Karena saya benar-benar takut, Pak, merasa diancam, nggak tenang. Peristiwa ini Bribka RRM langsung dikenakan penempatan khusus selama 30 hari di Propam Polda Sumsel. Dari hasil pemeriksaan internal, ia dinyatakan positif mengkonsumsi obat-obatan terlarang, selain ia juga sudah berkeluarga. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pria yang tertangkap melakukan vandalisme dengan mencoret dinding rumah warga ditetapkan sebagai tersangka. Tak hanya merusak properti milik orang lain, pelaku juga kedapatan membawa ganja. Setelah menjalani pemeriksaan polisi, SWL, pemuda 21 tahun yang tertangkap mencoret dinding rumah warga dan membawa ganja ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Tambus Palembang menyebut, tersangka diketahui sudah 10 kali melakukan aksi vandalisme di sejumlah rumah warga. Tersangka juga mengaku mengkonsumsi ganja sebelum melakukan aksinya untuk meningkatkan percaya diri. Dari hasil pemeriksaan, ganja tersebut dibeli tersangka melalui sebuah akun di media sosial Instagram. Dalam memberikan coret-mencoret dinding tersebut juga memberikan tulisan-tulisan atau narasi yang bersifat dapat dikatakan mendiskreditkan lembaga pemerintah maupun perorangan yang pada akhirnya semacam satu bentuk upaya teror. Pada polisi, ia mengaku vandalisme dilakukan hanya karena iseng dan untuk mengisi waktu luang. Ia berdalih tak berniat menyebarkan ujaran kebencian. Mati masuk 21 paket. 21 gram banyak sekali. 3 paket.
21,24 gram, kan cukup lumayan. Kamu beli dari siapa? Dari akun Instagram. Siapa? Akun Instagram. SWL dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sebelumnya tersangka ditangkap anggota Satlantas Polrestabes Palembang saat kedapatan mencoret rumah warga di kawasan kota pada Minggu 13 April 2025 dini hari lalu. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Mulai April 2025, Badan Gizi Nasional menerapkan sistem pembayaran di awal bagi mitra pelaksana makan bergizi gratis di Palembang. Kebijakan ini menggantikan sistem sebelumnya yang menggunakan mekanisme reimburse. Untuk terus meningkatkan pelayanan administrasi, Badan Gizi Nasional selaku penyelenggara program makan bergizi gratis melakukan perubahan pada mekanisme pembayaran ke mitra pelaksana. Mulai April 2025, pembayaran pada mitra akan dilakukan di awal. Sebelumnya, mitra BGN harus menggunakan dana pribadi terlebih dahulu dan baru mengajukan reimbursement ke BGN. Sudah menggunakan dana di muka oleh Badan Gizi Nasional. Jadi mitra untuk bulan 4 ini tidak lagi menggunakan dana talangan. Jadi pemerintah sudah mentransfer uang selama 2 minggu untuk ke depan untuk perjalanannya MBG tersebut. Kebijakan baru ini disambut baik para mitra termasuk Dapur SPPG Ilir Timur 3 Palembang. Mereka menilai sistem pembayaran di awal dapat mengoptimalkan kinerja dapur dan memperlancar pelaksanaan program. Mengabarkan bahwa ini akan dibayar di muka seperti tadi Pak ya, itu sangat mengembirakan Pak. Iya kan awal kemarin aja kita remes, kita siap, apalagi ini sudah siap di muka kan. Artinya kita merasa ini terbantu sekali, pemerintah memikirkan kita Pak untuk dalam pelaksanaan ini Pak. Mitra SPPG Palembang selama ini tidak masalah terkait proses pembayaran. Meski menggunakan sistem reimbursement, Badan Gizi Nasional tetap melakukan pembayaran tepat waktu. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Siswa Sekolah Minggu HKBP Palembang mengikuti kebaktian Jumat Agung. Kebaktian dikemas khusus dan penuh semangat yang menjadi momen refleksi dan sukacita anak. Seperti kebaktian umumnya berlangsung khusyuk dan tenang. Peringatan Jumat Agung Sekolah Minggu HKBP Palembang juga dibuat interaktif dan ramah anak. Anak-anak tampak antusias mengikuti rangkaian acara, mulai dari khotbah, lagu pujian, doa, dan persembahan. Guru Sekolah Minggu HKBP Palembang menyampaikan tema Yesus Pahlawanku, dipilih agar anak dapat memahami makna kasih Tuhan melalui bahasa yang mereka kenal tokoh pahlawan. Maknanya adalah melalui kematian Yesus, anak-anak sekolah minggu diajak untuk melihat bagaimana Tuhan Yesus memutuskan untuk mati dan menjalani penyaliban ke atas Golgota. Meskipun ada muridnya yang terdekat mengkhianati dia, yaitu Yudas Iskariot. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya melalui perikop yang diambil dari Yohanes hari ini. Anak-anak sekolah minggu diingatkan bahwa Tuhan Yesus memutuskan sendiri untuk mau mati. Itulah makna sebagai pahlawan sejati. Nyanyian bersama lagu Yesus Pahlawanku dan doa, meski sederhana, hangat menyelimuti ruangan. Bagi anak, momen ini bukan sekedar kegiatan tahunan, melainkan sarana penanaman nilai iman sejak dini. Semoga semua orang yang ikut pasukan nanti akan berdosa karena dididik oleh Tuhan Yesus. Jumat Agung mengajarkan kasih dan pengorbanan Yesus yang tak lekang waktu. Bahkan di hati anak-anak, Yesus tetap menjadi pahlawan sejati yang bukan datang dengan senjata tapi dengan kasih. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melantik dan mengukuhkan Dewan Pengurus Daerah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia periode 2024-2029. Organisasi ini diharapkan menjadi motor penggerak pemberdayaan pengusaha perempuan, serta turut berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dewan Pengurus Daerah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Sumatera Selatan 2024-2029
dikukuhkan pada Kamis 17 April 2025. Pelantikan dilakukan Gubernur Sumsel Hermanderu bersama Ketua Umum DPP IWAPI Nita Yudi. Romiana Hidayati dipercaya memimpin organisasi perempuan ini untuk 5 tahun ke depan. Dengan optimis, Romiana menyatakan komitmennya menjadikan IWAPI sebagai wadah pengusaha perempuan di Sumsel yang tangguh dan berdaya saing. Di Sumsel ada lebih dari 546.000 pelaku UMKM dan 57%-nya adalah perempuan. Mereka akan didampingi dan diberdayakan agar mampu berkontribusi dalam membangun ekonomi daerah. Untuk pelatihan, dalam bentuk pelatihan, memang kemarin sudah ada komitmen kita akan bikin pelatihan di kabupaten kota justru, bukan di provinsi. Ini dari provinsi, rujukannya dari provinsi, tapi dilaksanakannya di kota. Jadi dinas-dinas kabupaten kota semuanya mitra, semuanya mitra. Gubernur Sumsel Hermanderu menegaskan pentingnya peran IWAPI dalam membentuk wirausaha baru. Menurutnya, ada 3 kunci utama dalam pengembangan pengusaha, yakni keterampilan, akses modal, dan pasar. Ya, IWAPI ini kan adalah sebuah wadah bagi wanita yang berprofesi sebagai pengusaha. Ini tentu sangat diharapkan agar bisa menjadi jembatan bagi perkembangan kewirausahaan khususnya di kalangan perempuan. Selama 5 dekade, IWAPI menjadi rumah bagi lebih dari 40.000 pengusaha perempuan di Indonesia, dengan 98% diantaranya adalah pelaku UMKM. Organisasi ini juga aktif di kancah global, antara lain sebagai Focal Point Awen Indonesia, advokat, dan co-chair G20 Empower, serta pemimpin inisiatif Women Empowerment dalam Forum Bridge. Rezky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, dan Lampung. FD mantan Kepala Cabang Pembantu Bank Pembangunan Daerah di Bengkulu ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu atas kasus korupsi. Penetapan tersangka ini setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti. FD sebelumnya adalah Kepala Cabang Pembantu Bank Pembangunan Daerah. Memanfaatkan jabatannya, tersangka melakukan korupsi hingga 6,7 miliar rupiah. Hasil korupsi itu digunakan tersangka untuk bermain judi online, serta membeli aset pribadi seperti tanah hingga kendaraan. Bahwa si tersangka ini bahwa dia melakukan selaku kepala cabang yang melakukan perbuatan itu mengambil daripada uang-uang itu tanpa dimasukkan langsung. Dan karena dia sendiri yang mengatur, dia sendiri yang memiliki tempat penyimpanan uang, dia yang mengatur sendiri dan itu dilakukan untuk judi online. Semuanya uang kas itu ya, bukan uang kas. Semuanya. Dan dia sendiri juga mengakui dengan terus terang di dalam penyidikan kita. Penyidik Kejari Bengkulu sebelumnya telah menggeledah 2 lokasi terkait dugaan korupsi di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Berniat mencuri di sebuah warung, seorang pemuda justru bernasib sial karena tersangkut di atap plafon saat mencoba membobol warung melalui atap. Pelaku yang terjepit berjam-jam ditemukan dalam kondisi tak berdaya oleh pemilik warung saat pagi hari. Saat itu pemilik warung sempat mempersilahkan pelaku untuk kabur. Namun karena kehabisan tenaga dan nyaris pingsan, pelaku akhirnya dibantu warga dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya diserahkan ke polisi. Pas tak buka warung ketahuan tuh. Ponaannya buka warung. Aduh, dia terjepit sini. Ya, ada terjepit sini bunyi bunyinya kan. Ya. Ketahuan tadi pas ada bunyinya, Pak. Ya, pada bunyinya tuh. Kondisinya, Pak? Kondisinya lemas. Lemas ya. Lemas. Terjepit di ventilasi sini. Ya. Antara balok dengan oh, ini. Orang mana tuh, Pak?
sinilah. Baru tempat monok nih lah. Karena tak mengalami kerugian, pemilik toko memilih tidak melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Satuan Reskrim Polresta Jambi berhasil mengungkap kasus tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, penjualan hewan yang dilindungi berupa sisik terenggiling dan cula badak. Polisi menangkap 4 orang tersangka dalam kasus ini, yaitu Ramli, Sutrisno, Raja Saudi, dan Satria. Pelaku ditangkap saat menjual sisik terenggiling dan cula badak yang ditafsirkan mencapai 1,8 miliar rupiah. Dari tangan pelaku, polisi minta barang bukti 1,3 kg sisik terenggiling dan 1 buah cula badak. Kapolresta Jambi Kombes Pol Boy Siregar mengatakan, penangkapan ini berdasarkan laporan dari masyarakat adanya penjualan sisik terenggiling dan cula badak di kota Jambi. Dalam laporan itu, petugas langsung ke lokasi dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1.360 gram sisik terenggiling dan 600 gram cula badak. Barang bukti ini diperoleh pelaku dari Provinsi Riau. Hingga saat ini masih dalam pengembangan polisi. Merupakan salah satu ungkap kasus tindak pidana PKSDA yang dilakukan oleh unit Tipiter Polresta Jambi. Ya, pasal yang disangkakan pasal 40 ayat 40A ayat 1 huruf F junto pasal 21 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia tahun Nomor 5 tahun 1990. Jadi kalau pemburu ini masih dalam penyidikan, ya, jadi barang ini sudah berulang kali pindah tempat, pindah orang, dan dengan undercover yang dilakukan oleh unit Peter, ya di depan Hotel Yellow ya, di depan Hotel Yellow, Transmart, ya dibelikan salah satunya memancing mereka supaya keluar dan bersyukur pancingan tersebut bisa disambut dengan baik sehingga tertangkaplah 4 teman-teman kita ini. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 21 ayat 2 Junto, pasal 40 ayat 2, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Ratna Sari, Kompas TV Jambi. Tim gabungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Perempuan Jambi bersama TNI dan Polri melakukan razia bagi warga binaan di Lapas Perempuan Kelas 2B Jambi. Petugas memeriksa setiap blok tahanan dan dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan narkoba. Selain memeriksa setiap blok tahanan, petugas juga melakukan tes urin bagi warga binaan kelas 2B Jambi. Hasilnya tidak ditemukan warga binaan positif pengguna narkoba. Razia ini akan terus dilakukan. Razia gabungan bersama APH, TNI, Polri, BNN yang ada di Muaro Jambi maupun di Polres di Provinsi Jambi. Izin hari ini kegiatannya kita razia gabungan dalam rangka kegiatan Hari Pemasyarakatan, Hari Bakti Pemasyarakatan ke-61 yang dalam satu kegiatannya ada kegiatan bersih-bersih. Kegiatan bersih-bersih itu razia dan penggeledahan serta tes urin bersama APH. Hari ini sudah kami laksanakan dan dari hasil razia dan juga tes hasil razia tidak ditemukan apa-apa, hanya beberapa seperti kaca ataupun jarum jahit bekas mereka untuk melakukan kegiatan, dan juga untuk tes urin dari 15 sampel yang kami lakukan semuanya negatif. Razia ini dilakukan agar warga binaan bersih dari penggunaan narkoba, serta Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Jambi bebas dari peredaran narkoba. Jumadi, Kompas TV Jambi. Didampingi kuasa hukum, keluarga dari 3 anggota polisi korban penembakan turut menghadiri dan menyaksikan jalannya rekonstruksi oleh tersangka Kopda Basarsyah di lapangan Satuan Logistik Korem 043 Garuda Hitam pada Kamis pagi 17 April kemarin. Usai rekonstruksi digelar, keluarga korban mengaku keberatan dengan adegan dari reka ulang yang diperagakan tersangka penembakan Kopda Basarsyah. Suryalina, ibu dari Bribda Anumerta Galib Suryaganta mengatakan bahwa yang diperagakan tersangka Kopda Basarsyah yang seolah membela diri itu tidak benar. Ia menyebut bahwa tersangka menembak lebih dulu korban hingga meninggal dunia.
Saya ngejar terus nembak, itu nggak ada pelurunya, semuanya masih utuh, nggak ada temannya. Bahkan senjatanya masih kelipet, nggak ada kayak gitu Pak. Itu bohong semua. Nah, mereka sendiri yang buat rencana kayak gitu. Selalu kehilangan anak saya Pak. Nggak bisa membalikan nyawa anak saya lagi. Tapi mereka seperti ini, nah anak saya minta dihukum seberat-beratnya, seadil-adilnya, sesuai dengan dia perbuat dengan anak saya Pak. Hal serupa pula diungkap oleh keluarga Aibda Numerta Petrus Aprianto dan AKP Lusianto yang merasa rekonstruksi penuh rekayasa dan banyak fakta yang diduga sengaja ditutupi. Keluarga dari ketiga polisi menuntut Kopda Basarsya sebagai tersangka penembakan bisa dihukum seberat-beratnya dengan pasal pembunuhan berencana. Mbak, apa yang mau kita jelaskan dari hasil rekonstruksi ini kita lihat? Rekonstruksi ini tadi meminta keadilan yang seadil-adilnya. Itu pembunuhan berencana menurut saya. Jadi saya minta itu hukuman yang seadil-adilnya dan itu harus hukuman mati menurut saya. Karena adik saya sudah pergi dan meninggalkan anak yang masih kecil. Di pernikahannya yang sudah lama dia mendapatkan seorang anak. Tapi ternyata itu pembunuh. Saya nggak terima. Itu harus hukuman mati. Sangat ambigu bahwa seolah-olah itu dikemas pelaku membela diri, bahwa sebenarnya bahwa anggota datang sudah jadi target. Itu dalam kondisi tidak mungkin dalam kondisi berhadapan mengacungkan senjata, tetapi luka di samping. Jadi bahwa dalam rekonstruksi ini adalah banyak lagi hal yang ditutupi dan banyak yang terjadi pembohongan kepada publik, terutama bagi kami, keluarga dan kuasa hukum kami. Setidaknya dalam rekonstruksi ini total ada 71 adegan yang direka ulang oleh tersangka Kopda Basarsya. Berawal dari tersangka berangkat dari rumah hingga tersangka membuang senjata api di dekat rawa-rawa usai melakukan penembakan. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Seorang ibu rumah tangga diamankan petugas setelah melakukan aksi pencurian di pasar daging Jalan Trem, Pangkal Pinang. Pelaku ditangkap di kediamannya di kawasan Selindung Baru, Pangkal Pinang. Aksi nekat pelaku diketahui setelah terekam kamera pemantau yang terpasang di sekitar lokasi kejadian. Dalam rekaman tersebut, terlihat pelaku mengambil uang yang tergantung di belakang pedagang saat pedagang sedang tengah sibuk memotong daging. Dalam keterangan pelaku, ia melakukan aksi pencurian tersebut karena desakan ekonomi. Akibat perbuatannya tersebut, korban mengalami kerugian cukup besar, yakni hingga 38 juta rupiah. Nah, pelaku membeli tulang daging sapi. Pada saat itu, yang mana si penjual atau korban sedang membersihkan tulang tersebut. Nah, kemudian si pelaku ini ada melihat uang yang tergantung di dalam plastik bening. Setelah dia melihat, kemudian si pelaku masuk ke dalam toko tersebut dan mengambil uang itu, kemudian ditaruhnya di dalam tas. Setelah itu, pelaku pergi. Untuk jumlah uangnya sendiri yang diambil oleh pelaku, seberapa banyak Pak? Jadi untuk kerugian korban akibat kejadian itu sebesar 38 juta rupiah. Uang tersebut digunakan untuk pelaku untuk apa sih? Nah, jadi hasil dari kita pemeriksaan, jadi uang tersebut digunakan pelaku 15 juta, sebesar 15 juta dibayar untuk hutang dia di koperasi, 15 juta dibayar juga hutang kepada ayu iparnya, dan 5 juta digunakan bayar hutang kepada ibunya. Kemudian sisanya 1 juta digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan 2 juta masih tersimpan. Saat ini, pelaku serta barang bukti telah dibawa ke Mapolresta Pangkal Pinang untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 362 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Nanda Ardiansa, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.
Saudara, demikian tadi sorotan dari Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Setelah jeda, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Seorang perempuan di Palembang, Sumatera Selatan mengaku dianiaya pria yang diduga anggota Polri di sebuah rumah kos. Kekerasan itu diduga dipicu oleh pelaku yang tidak terima hubungan mereka berakhir dan korban sudah memiliki kekasih baru. Sebuah video yang beredar di media sosial Palembang memperlihatkan aksi kekerasan terhadap seorang wanita oleh seorang pria di dalam mobil yang terjadi di sebuah rumah kos di kawasan Ilir Bar 1 Palembang. Belakangan diketahui pelaku merupakan bekas pacar korban yang diduga anggota Polri aktif dan bertugas di Polrestabes Palembang. Menurut keterangan korban, peristiwa itu bermula saat pelaku datang ke lokasi dan meminta korban masuk ke dalam mobil. Di sanalah terjadi keributan yang berujung pada penganiayaan. Korban sempat berteriak hingga mengundang perhatian penghuni kos. Saat beberapa penghuni mencoba melerai, pelaku justru mengacungkan senjata api dan mengancam mereka. Aksi penganiayaan ini diduga dipicu rasa cemburu, karena korban telah mengakhiri hubungan dan memiliki kekasih baru. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka di beberapa bagian tubuh. Ia kemudian melapor ke Polda Sumsel dengan membawa sejumlah bukti. Awalnya aku tuh nggak tahu kalau misalkan nomor aku di-track, tiba-tiba dia datang ke kos teman aku. Lalu dia nyuruh aku masuk ke mobil, ada cekcok, dilakukan perlawanan, seperti perlawanan. Lalu dia mukul hidung, memar di sini, terus sama di sini. Itu siapa kita? Mantan. Mantan dia profesinya apa? Oknum anggota polisi. Dia bilangnya kalau dia motifnya pengkhianatan, cemburu, tuh makanya dia main tangan. Kasus ini kini masih dalam penanganan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel. Reski Oktora, Muklas Differensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah melaporkan ke SPKT Polda Sumsel terkait diduga korban penganiayaan, korban juga melaporkan mantan kekasihnya yang merupakan anggota Polri ke bidang Propam Polda Sumsel. Korban juga mengaku sempat mendapat ancaman dari pelaku. Setelah sebelumnya melaporkan kasus penganiayaan, Wina Septianti kembali melaporkan mantan kekasihnya, Bribka R anggota Polri yang bertugas di Polrestabes Palembang ke bidang Propam Polda Sumsel. Laporan ini dilayangkan karena korban mengaku masih mendapat ancaman dari pelaku meski hubungan keduanya telah berakhir. Tak hanya mengalami luka fisik, Wina juga mengaku trauma terutama karena pelaku sempat menggunakan senjata api saat kejadian. Dalam laporan keduanya, Wina meminta agar perilaku tidak profesional Bribka R dapat diproses secara etik. Laporkan beliau karena udah trauma banget aku, sama beri pelajaran lah buat dia biar cerah. Itu oknum polisi yang kemarin? Iya, benar. Kenapa sih biar efek jerah? Apa dia masih ngancam atau gimana? Iya, adanya emang dia suka ngancam-ngancam sampai aku trauma, ketakutan. Ya semoga pihak polisi memproses ini secara adil-adil ya. Kasus ini sempat viral di media sosial setelah video dugaan penganiayaan beredar luas. Peristiwa tersebut terjadi di sebuah rumah kos di kawasan Ilir Barat 1 Palembang. Dalam video, pelaku terlihat meminta korban masuk ke dalam mobil, lalu terjadi keributan hingga berujung penganiayaan. Diduga motif kekerasan dipicu rasa cemburu, lantaran korban telah memiliki kekasih baru. Reski Oktora, Muklas Differensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang oknum anggota Polri yang viral karena diduga menganiaya mantan kekasihnya di Palembang akhirnya ditangkap. Saat ini ia tengah diperiksa Seksi Profesi dan Pengamanan Polrestabes Palembang. Dari hasil pemeriksaan, pelaku dinyatakan positif mengkonsumsi obat-obatan. Setelah ramainya video di media sosial, seorang oknum anggota Polrestabes Palembang Bribka RRM diduga menganiaya mantan kekasihnya WS dan korban melapor ke Polda Sumsel. Tak lama Bribka RRM yang bertugas di Satuan Pembinaan Masyarakat Polrestabes Palembang diamankan dan diperiksa Seksi Profesi dan Pengamanan. Dari hasil pemeriksaan, Bribka RRM dinyatakan positif mengkonsumsi obat-obatan, sementara senjata yang digunakan saat mengancam warga diketahui merupakan airsoft gun.
Diduga motif penganiayaan dipicu masalah asmara. Bribka RRM cemburu karena mantan kekasihnya WS telah memiliki kekasih baru. Meski begitu, dalam pemeriksaan internal, Bribka RRM yang diketahui telah berkeluarga membantah melakukan pemukulan terhadap korban. Menjalani pemeriksaan tes urin, kami mendapat informasi positif menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Nanti akan diidentifikasi apakah jenis obat terlarang apakah memang mengkonsumsi obat-obatan, ini yang bisa kita dalami. Motifnya tentunya asmara. Kami melihat karena yang bersangkutan statusnya sudah berkeluarga, kami sangat prihatin. Dengan demikian, kami berharap yang bersangkutan bisa mempertanggungjawabkan atas perlakuannya. Kasus ini kini dilimpahkan ke bidang Propam Polda Sumsel untuk proses lebih lanjut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Mengaku sebagai titisan Eyang Putri Kembang Dadar dan mampu mentransfer ilmu pengasihan, seorang pria Paruhbaya di Palembang, Sumatera Selatan mencabuli seorang mahasiswi. Akibat perbuatannya, korban kini dikabarkan tengah hamil 3 bulan. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Palembang menangkap seorang pria D, 58 tahun, terduga pelaku pencabulan terhadap mahasiswi SA, 22 tahun. Pelaku diringkus di sebuah kos-kosan di kawasan Jalan Sukabangun 2, Kecamatan Sukarami, Palembang. Dalam aksinya, D mengaku sebagai titisan Eyang Putri Kembang Dadar dan mengklaim bisa mentransfer ilmu pengasih agar korban terhindar dari ilmu hitam atau santet. Korban menuruti seluruh perintah pelaku, lalu mengajak korban ke rumah kosnya dan memberinya minuman yang sudah dicampur brotowali. Tak lama setelah itu, korban tak sadarkan diri. Saat itulah pelaku melancarkan aksinya. Korban menyadari telah menjadi korban pencabulan setelah mengetahui dirinya hamil 3 bulan. Ia kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Diketahui korban dan pelaku saling mengenal melalui kekasih korban, yang ternyata merupakan adik angkat pelaku dalam pemeriksaan. Saudara Doni mengaku sebagai Eyang Putri Kembang Dadar. Sekali lagi, yang bersangkutan mengaku bisa membantu memberikan ilmu kepada korban agar tidak kena guna-guna maupun santet. Tentunya dalam rangka mendapatkan keinginannya, korban SA tersebut bersedia mengikuti petunjuk-petunjuk dari sang eyang atau saudara Doni. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Palembang terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan para guru. Saat ini, kesejahteraan guru di lingkungan Pemkot dinilai sudah semakin merata dan setara dengan aparatur sipil negara lainnya. Guru memiliki peran penting sebagai tulang punggung dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan data pokok pendidikan dari Direktorat Jenderal PAUD, Dasar, dan Menengah Kemendikbudrismen, tercatat ada 19.531 guru yang mengajar di Kota Palembang. Pemkot Palembang menyebut kesejahteraan guru saat ini sudah semakin merata dan mendekati kesetaraan dengan aparatur sipil negara lainnya. Meski begitu, berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut. Ya, itulah kesejahteraan gurunya. Saya kira semuanya sudah sama dengan PNS ASN lain, tetapi memang ada klasifikasi khusus seperti tadi. Kita kasih tambahan uang untuk data mereka juga, dan juga selagi itu memang ada rujukan, ada regulasinya, saya tetap prioritaskan buat para guru sekalian. Ya. Salah satunya dengan memberikan tambahan penghasilan bagi para guru yang berstatus pegawai pemerintah. Selain itu, Pemkot juga mendorong percepatan pelantikan bagi guru berstatus P3K dan CPNS yang telah lulus seleksi. Yang kami inginkan dari guru-guru adalah guru-guru diperdayakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan untuk perkuliahan ke jenjang berikutnya. Kedua, ada subsidi atau bantuan dari pemerintah Kota Palembang. Tak hanya itu, aspirasi dari para guru pun menjadi perhatian. Mereka berharap ke depan kesejahteraan terus ditingkatkan, termasuk adanya program subsidi pendidikan untuk melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi, serta pemberdayaan guru guna mendorong peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Manajemen Sriwijaya FC bertekad membentuk tim yang lebih solid dan kompetitif pada Liga 2 musim 2025-2026.
Musim ini fokus utama akan diarahkan pada pemanfaatan talenta muda untuk memperkuat komposisi skuad. Menatap kompetisi Liga 2 musim 2025-2026, manajemen Sriwijaya FC mulai melakukan pembenahan. Salah satu langkah yang diambil kembali memaksimalkan peran pemain lokal dalam skuad utama. Kebijakan ini sejalan dengan komposisi tim musim lalu, di mana Sriwijaya FC banyak diperkuat talenta lokal asal Sumatera Selatan. Kedepan manajemen berencana menambah porsi pemain muda daerah untuk membentuk tim yang solid dan penuh semangat juang. Manajemen Sriwijaya FC juga mengungkapkan musim ini tidak mematok target tinggi. Mengingat persaingan yang ketat, mereka menyadari perjuangan untuk promosi ke Liga 1 bukan hal mudah. Bertahan tapi tahun ini bertahan tapi udah berikan atas. Rasanya kalau mau langsung Liga 1 sih berat karena Keputusan mengutamakan pemain lokal bukan tanpa alasan. Selain lebih mengenal karakter permainan tim, para pemain lokal dinilai punya mental petarung dan mampu tampil habis-habisan di setiap laga. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel melakukan olah tempat kejadian perkara di sebuah kos di kawasan Ilir Barat 1 Palembang. Lokasi tersebut menjadi tempat dugaan penganiayaan oleh oknum anggota Polri Bribka RMM terhadap mantan pacarnya Wina Septianti. Dalam proses olah TKP yang turut dihadiri korban mengaku mendapat 25 pertanyaan dari penyidik. Pemeriksaan itu mencakup kronologi kejadian, hubungan antara dirinya dan pelaku, serta mencocokkan keterangan sejumlah saksi, termasuk soal airsoft gun yang sempat diarahkan pelaku saat warga mencoba melerai. Korban juga mendapat ancaman orang tuanya akan dibunuh pelaku yang membuatnya ketakutan. Melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan apa saja yang diperiksa tadi? 25 pertanyaan, Pak. Ditanyakan ya. Selain itu ada temannya juga diperiksa? Iya, sama saksi-saksi juga. Mbak, untuk yang pengancaman akan membunuh orang tua itu memang ada nggak di? Iya, emang ada. Dia ngancam-ngancam saya, bilang kalau orang tua saya akan dibunuh. Karena dia tahu kalau saya lemah karena keluarga. Harapannya ke depan semoga beliau ini tidak ganggu-ganggu saya lagi, keluarga juga nggak ada ancaman lagi. Karena saya benar-benar takut, Pak, merasa diancam, nggak tenang. Peristiwa ini Bribka RRM langsung dikenakan penempatan khusus selama 30 hari di Propam Polda Sumsel. Dari hasil pemeriksaan internal, ia dinyatakan positif mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Selain ia juga sudah berkeluarga. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Didampingi kuasa hukum, keluarga dari 3 anggota polisi korban penembakan turut menghadiri dan menyaksikan jalannya rekonstruksi oleh tersangka Kopda Basarsya di lapangan Satuan Logistik Korem 043 Garuda Hitam pada Kamis pagi 17 April kemarin. Usai rekonstruksi digelar, keluarga korban mengaku keberatan dengan adegan dari reka ulang yang diperagakan tersangka penembakan Kopda Basarsya. Suryalina, ibu dari Bribda Anumerta Galip Suryaganta mengatakan bahwa yang diperagakan tersangka Kopda Basarsya yang seolah membela diri itu tidak benar. Ia menyebut bahwa tersangka menembak lebih dulu korban hingga meninggal dunia. Sehingga
kejar terus nembak, itu nggak ada pelurunya, masih utuh, nggak ada temannya, bahkan senjatanya masih kelipet, nggak ada kayak gitu Pak, itu bohong semua. Nah mereka sendiri yang buat di sana kayak gitu. Saya kehilangan anak saya Pak, nggak bisa membalikan nyawa anak saya lagi, tapi mereka seperti ini. Nah anak saya minta dihukum seberat-beratnya, seadil-adilnya, sesuai dengan dia perbuat dengan anak saya Pak. Hal serupa pula diungkap oleh keluarga Aibda Numerta Petrus Aprianto dan AKP Lusianto yang merasa rekonstruksi penuh rekayasa dan banyak fakta yang diduga sengaja ditutupi. Keluarga dari ketiga polisi menuntut Kopda Basarsya sebagai tersangka penembakan bisa dihukum seberat-beratnya dengan pasal pembunuhan berencana. Mbak, apa yang mau kita jelaskan dari hasil rekonstruksi ini? Kita lihat rekonstruksi ini tadi meminta keadilan yang seadil-adilnya. Itu pembunuhan berencana menurut saya. Jadi saya minta itu hukumannya seadil-adilnya, dan itu harus hukuman mati menurut saya. Karena adik saya sudah pergi dan meninggalkan anak yang masih kecil. Di pernikahannya yang sudah lama dia mendapatkan seorang anak, tapi ternyata itu pembunuh. Saya nggak terima, itu harus hukuman mati. Sangat ambigu bahwa seolah-olah itu dikemas pelaku membela diri, bahwa sebenarnya bahwa anggota datang sudah jadi target. Itu dalam kondisi tidak mungkin dalam kondisi berhadapan mengacungkan senjata, tetapi luka di samping. Jadi bahwa dalam rekonstruksi ini adalah banyak lagi hal yang ditutupi dan banyak yang jadi pembohongan kepada publik, terutama bagi kami, keluarga dan kuasa hukum kami. Setidaknya dalam rekonstruksi ini total ada 71 adegan yang direka ulang oleh tersangka Kopda Basarsya. Berawal dari tersangka berangkat dari rumah hingga tersangka membuang senjata api di dekat rawa-rawa usai melakukan penembakan. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Seperti kebaktian umumnya berlangsung khusyuk dan tenang. Peringatan Jumat Agung Sekolah Minggu HKBP Palembang juga dibuat interaktif dan ramah anak. Anak-anak tampak antusias mengikuti rangkaian acara, mulai dari khotbah, lagu pujian, doa, dan persembahan. Guru Sekolah Minggu HKBP Palembang menyampaikan tema Yesus Pahlawanku, dipilih agar anak dapat memahami makna kasih Tuhan melalui bahasa yang mereka kenal tokoh pahlawan. Maknanya adalah melalui kematian Yesus, anak-anak sekolah minggu diajak untuk melihat bagaimana Tuhan Yesus memutuskan untuk mati dan menjalani penyaliban ke atas Golgota. Meskipun ada muridnya yang terdekat mengkhianati dia, yaitu Yudas Iskariot. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya melalui perikop yang diambil dari Yohanes hari ini. Anak-anak sekolah minggu diingatkan bahwa Tuhan Yesus memutuskan sendiri untuk mau mati. Itulah makna sebagai pahlawan sejati. Nyanyian bersama lagu Yesus Pahlawanku dan doa, meski sederhana, hangat menyelimuti ruangan. Bagi anak, momen ini bukan sekedar kegiatan tahunan, melainkan sarana penanaman nilai iman sejak dini. Satukan, ayah. Semoga semua orang yang ikut pasukan nanti akan banyak dosa karena dididik oleh Tuhan Yesus. Jumat Agung mengajarkan kasih dan pengorbanan Yesus yang tak lekang waktu. Bahkan di hati anak-anak, Yesus tetap menjadi pahlawan sejati yang bukan datang dengan senjata tapi dengan kasih. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari, mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV Palembang. Akhirnya saya Rizka Selviana pamit. Tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Selamat menjalankan rangkaian peringatan Paskah bagi yang memperingatinya. Selamat menikmati libur panjang dan sampai jumpa.